ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, pengurus Masjid Nurul Jannah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah sholat isya berjamaah, dan insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberikan kesempatan pada siang, pada malam ini kita mampu diberikan oleh Allah pertolongan untuk melakukan ibadah. Jangan kita merasa bahwa ibadah kita tersebut kita mampu melakukannya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah. Kita mampu melakukan ibadah itu semua atas taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tanpa hidayah, taufik, pertolongan, rahmat dari Allah, kita tidak akan mampu melakukan ibadah. Baik itu solat, baik itu ibadah puasa kita. Lalu kalau kita merasa mampu bahwa kita mampu melakukan ibadah tersebut, berarti akan ada sifat ujub, sifat sombong dalam diri kita. Maka dari itu tanamkan dalam diri kita bahwa kita mampu melakukan ibadah, mampu melakukan puasa, solat dan ini dan lain sebagainya. Itu karena taufik, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah solat isya berjamaah dan solat tarawih yang insya Allah akan sebentar lagi akan kita laksanakan. Alhamdulillah, sekarang ini masjid-masjid dan musola-musola sudah mengalami kemajuan. Betul tak? Mengalami kemajuan. Solat tarawih, solat isya sudah maju barisannya. Betul tak? Yang pertama, yang awal itu penuh masjid, penuh musola. Lah sudah 7 hari, nak mendekati 10 hari, sudah mengalami kemajuan. Tetapi kita bersyukur, alhamdulillah, kita masih bisa melaksanakan sholat isya berjamaah. Lalu puasa kita, termasuk puasa di mana tingkatan kita. Karena puasa itu ada beberapa tingkatan. Ada tingkatan orang awam, ada tingkatan yang utama, dan ada tingkatan yang paling utama. Kalau puasa orang awam itu Pak, Bu, puasa orang awam itu puasanya hanya menahan lapar dan haus. Ya. Dia hanya menahan lapar dan haus. Ya. Itu yang dia pertahankan. Ini puasa orang kebanyakan, ya. Tetapi kalau puasanya orang yang utama, dia selain menahan lapar dan haus, itu menahan dari perkataan yang kotor, perkataan yang keji, ya. Seperti berdusta, dia hindari hal tersebut. Karena berdusta selagi kita berpuasa, batallah kita tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau puasa kita berdusta.
ya, kita sedang puasa, kemudian kita banyak berdusta pada siang hari, padahal kita puasa. Itu memang tidak membatalkan puasa kita, namun pahala kita tidak dapat, tidak memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berpuasa ini harus berhati-hati dari perkataan dusta, dari perkataan keji, apalagi membicarakan aib orang lain, ya. Membicarakan orang lain, aib orang lain itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Yang hanya kita dapatkan hanyalah haus dan lapar saja. Lalu tingkatan yang terakhir, yang ketiga adalah puasanya para nabi, puasanya para sholihin. Ini adalah tingkatan yang paling tertinggi, ya. Jarang kita bisa melakukan hal ini, di mana di samping mereka mempunyai semangat yang paling tinggi, mereka sudah tidak lagi memikirkan hal-hal keduniawian, ya. Ini puasa yang paling tingkat tertinggi, yakni puasanya para nabi dan para sholihin. Tetapi kita berusaha bagaimana puasa kita ini agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita tidak batal puasa kita, kita juga dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita semua yang hadir di sini di masjid ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat, karena besok pagi kita akan berjumpa kembali. Mudah-mudahan pada malam ini bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.